Komisi 3 DPR RI menyetujui pemberian status WNI kepada Miss Hilgers dan Eliana Reinders pada Selasa 17 September kemarin. Dalam rapat kerja bersama Kemenkumham RI dan Kemenpora RI kemarin, mulanya Menpora Dito Aryo Tejo menyampaikan pertimbangan alasan mengusulkan pemberian status kewarganegaraan kepada Hilgers dan Reinders. Mendengar penjelasan itu, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Pangeran Khairul Saleh selaku pimpinan sidang pun menanyakan segala kelengkapan berkas administratif dari kedua pemain. Merespons itu, Supratman pun menyatakan segala berkas administratif proses naturalisasi itu telah dipenuhi. Lantas, Pangeran pun meminta kesepakatan forum rapat atas proses naturalisasi dari kedua pemain. Usai sepakat, berkas permohonan pengajuan status WNI kepada kedua pemain kini naik ke Komisi 10 DPR RI. Setelah itu nantinya masih ada beberapa tahapan lagi sebelum fase pengambilan sumpah. Atas putusan ini, Dito Aryo Tejo menyampaikan ungkapan terima kasihnya kepada DPR RI terhadap cepatnya sidang pemberian kewarganegaraan untuk Miss Hilgers dan Eliana Reinders. Cepatnya proses ini merupakan bentuk dukungan kepada kedua pemain untuk segera membela timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Menariknya, setelah Hilgers dan Eliana dipastikan segera membela tim Merah Putih, satu nama pemain keturunan tiba-tiba mencuat dan berpotensi mengikuti kedua rekannya itu. Ya, pelatih Sintayong memang masih membutuhkan kedalaman squad yang lebih balance, terutama dari sisi kualitas. Karena itu, nama pemain keturunan Belanda Depok Miliano Jonathans yang tampil menggila di kasta kedua Liga Belanda musim ini berpeluang mencuri perhatian pelatih asal Korea Selatan tersebut. Dalam 5 pertandingan awal musim ini, Miliano Jonathans tampil terginas dan semakin mengukuhkan posisinya sebagai gelandang andalan dari Vitesse. Menurut Transfer Market, Miliano telah mencetak 3 gol dan 1 assist di RST Divisi di musim ini. Gol terbarunya terjadi saat Vitesse menahan imbang dengan skor 3-3 dalam matchday kelima RST Divisi Selasa 17 September kemarin. Sebelum laga ini, Jonathans membuka keran gol untuk Vitesse di musim ini saat membantu timnya menang 1-0 atas VVV Venlo pada 17 Agustus lalu. 8 hari berselang, dia menyelamatkan Vitesse dari kekalahan setelah mencetak 1 assist menghadapi Excelsior. Melihat performanya yang terus menanjak, bukan tidak mungkin pemain yang punya darah Indonesia dari nenek dari ayahnya itu bakal menarik perhatian pelatih timnas Indonesia Sintayong. Apalagi Miliano Jonathans merupakan pemain yang fasih memainkan peran gelandang serang dan juga striker sayap kanan. Ditambah lagi, timnas Indonesia diketahui masih membutuhkan tambahan penyerang berkualitas di mana saat ini hanya ada Rafael Struijk dan Ragnar Oratmangun yang konsisten dipercaya Sintayong. Menilik nama-nama pemain keturunan yang dari hari ke hari terus muncul, isu naturalisasi pun kembali menjadi barang panas di tanah air. Ya, seperti yang kita tahu, mantan dubes Indonesia untuk Polandia yakni Peter Gonta beberapa waktu lalu mengungkapkan isi pikirannya terkait kondisi timnas yang banyak diisi pemain naturalisasi. Hal ini butuh dari 2 laga skuad Garuda melawan Arab Saudi dan Australia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Memang dalam kedua laga tersebut, Sintayong selaku pelatih kepala menurunkan 9 pemain keturunan sejak menit awal. Melihat hal itu, Peter merasa malu karena kurangnya kontribusi dari pemain lokal. Isu ini lantas sampai ke telinga salah satu pemain keturunan di timnas yakni Sandy Walsh. Pemain berusia 29 tahun itu mengaku bahwa komentar-komentar seperti itu sejatinya tidak menyakitkan, namun ia merasa frustasi ketika masih ada yang membeda-bedakan pemain lokal dan keturunan di skuad Garuda. Hal itu dikarenakan tidak ada sikap membeda-bedakan di ruang ganti timnas saat ini, di mana semua pemain membaur dengan satu sama lain demi kepentingan tim. Bak kembali menyulut api, selang beberapa hari kritikan mantan dubes Peter Gonta disambut oleh akademisi Rocky Gerung. Parahnya, Rocky Gerung menilai pemain naturalisasi di timnas Indonesia ini hanya penipuan sensasi belaka. Menurut Rocky, semestinya timnas menghidupkan kembali kebanggaan, tetapi didasarkan dari pemain-pemain asli bangsa Indonesia, bukan dengan banyaknya pemain naturalisasi. Bagi tokoh politik itu, sepak bola bagi rakyat Indonesia bukan sekedar olahraga. Sepak bola itu sebagai penanda kedaulatan sebuah negara. Namun munculnya naturalisasi menandakan ada yang tidak beres dengan prinsip patriotisme dalam sebuah negara yang berdaulat. Kritikan demi kritikan ini pun ditanggapi langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir dengan mengapresiasi perjuangan keras dari para pemain naturalisasi.
Menurut Erick, para pemain naturalisasi harus menempuh perjalanan panjang yang melelahkan demi bisa membela skuad Garuda. Jawaban Erick Thohir ini juga disusul fakta dari Dirjen Imigrasi Kemenkumham Silmi Karim yang membantah isu paspor ganda yang dimiliki pemain naturalisasi Timnas Indonesia, hal yang sempat disinggung oleh Peter Gunta beberapa waktu lalu. Silmi Karim menegaskan bahwa setiap proses kepemilikan paspor setiap warga negara asing menjadi warga negara Indonesia sudah sesuai dengan aturan hukum perundang-undangan yang berlaku. Tak hanya itu, Silmi juga buka-bukaan soal proses naturalisasi yang ditempuh oleh para pemain, di mana dalam tahapan untuk memperoleh paspor warga negara Indonesia, seseorang harus melalui keputusan Presiden. Terlepas dari polemik itu, sebenarnya Erick Thohir mengatakan bahwa pihaknya menerima kritikan yang diberikan kepada PSSI karena ia percaya itu untuk kebaikan. Namun mantan pemilik Inter Milan itu menekankan bahwa saat ini pihaknya fokus bekerja saja, yang secara tak langsung ia seperti tak ambil pusing soal polemik dan isu tidak penting itu.